Oke ya, kita kembali lagi untuk bahas soal SIMAK UI ya, tahun 2018 dengan kode 416. Oke, we start from number one. Oke. Katanya diketahui bahwa suku banyak itu suatu fx itu dibagi dengan yang namanya x kuadrat ditambah x dikurang 2. Katanya ini bakal punya sisa yang namanya ax tambah b. Oke, berarti ini masalah tentang suku banyak ya, atau polinomial ya, pembagian suku banyak. Nah, di mana biasanya kalau soal seperti ini tuh, kalau ini kan ini persamaan kuadrat, fungsi kuadrat ya. Jadi kalian harus rubah dulu atau dijabarkan dulu atau difaktorkan dulu lah bahasanya ya. Nah, difaktorkan berarti berapa dikali berapa hasilnya min 2 kalau ditambahin hasilnya plus 1. Nah, itu adalah x min 1 dan x plus 2. Berbalik ya. X plus 2 sama aja sih. Oke. Nah, berarti di sini ingat ya. Berarti di sini punya sisa katanya ax tambah b. Sehingga dari ini kita punya dua informasi tambahan, yaitu adalah ingat ya, penyebab nolnya harus kita masukkan ke dalam suatu fungsi untuk mencari sisa gitu ya. Nah, berarti di sini pembuat nolnya adalah x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Jadi kita punya informasi bahwa f dalam kurung 1 sama dengan a kali 1 tambah b. Nah, sehingga berarti f1 sama dengan a tambah b. Kemudian untuk f min 2 itu sama dengan A dikali min 2 ditambah B, berarti F min 2 sama dengan min 2A tambah B. Nah, di mana ternyata secara tidak langsung bahwa F min 2-nya aja udah dikasih tahu ya, sama dengan 7. Berarti 7 sama dengan min 2A tambah B. Ya. Oke. Jadi inilah persamaan pertamanya dan ini adalah persamaan keduanya. Tapi permasalahannya adalah kita 1 sama 2 nggak bisa kita kerjain ya. Karena apa? Untuk persamaan pertama nggak ada sama dengan angka berapa gitu ya. Oke, kemudian ya dari informasi kedua nih kan yang ditanya BTW A kuadrat tambah B kuadrat ya. Makanya kita harus cari A sama B-nya. Nah, kemudian dari yang kedua katanya kalau dibagi X kuadrat, oke, fx dibagi dengan yang namanya x kuadrat dikurang 4x tambah 3, itu katanya punya sisa yang namanya 2bx tambah a dikurang i. Nah, ini juga sama, konsep dasarnya adalah kalau kita biasanya kan nyari kalau fx-nya dibagi berapa, sisanya berapa gitu kan. Itu tetap harus dasarnya kurang lebih apa yang ada di sini itu harus difaktorkan, karena kan kita nggak tahu pembuat nolnya siapa. X kurang 3 dan X kurang 1. Nah, berarti dengan sisa 2bx ditambah A dikurang 1. Nah, di sini pembuat nolnya ada 2. X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Nah, dalam suku banyak, kalau kita mau nyari sisa atau apa ada hubungannya gitu ya, harus ada yang sama. Jadi kalau nggak sama, gitu nggak usah pakai. Jadi di sini misalnya nih ditanya sisa pembagian fx-nya. Nah, sisa pembagian fx-nya itu adalah harus dari sini nih. X sama dengan 1. Terkecuali dikasih tahu nilai seperti ini nih. Kayak f min 2 itu hasilnya 7 ternyata. Kalau nggak dikasih tahu nggak bisa ya. Oke, jadi sebenarnya ini kita nggak usah lanjutin untuk yang ini ya. Yang ini nggak usah kita lanjutin. Nah, kalau ini tapi tetap ditulis aja ya. Oke. Nah, jadi ada 2. Nah, F dalam kurung 3 ya sama dengan 2B dikali 3 ditambah A dikurang 1, kemudian hasilnya adalah F3 sama dengan 6B ditambah A dikurang 1 ya. Nah, F dalam kurung 1 sama dengan 2B kali 1 tambah A kurang 1, sehingga F1 sama dengan 2B ditambah A dikurang 1. Ini persamaan 3 dan ini persamaan keempat. Nah, ternyata bener kan persamaan 3 ini nggak kepake ternyata. Ya udah, kita lanjutin. Ada persamaan 1 dan persamaan 4 yang bisa kita hubungkan, yaitu apa? Persamaan 4 dan persamaan 1 kan sama-sama F1 kan? Ya.
Berarti di sini kita tinggal bisa bilang bahwa A tambah B ya, F1 yang di persamaan keempat itu sama dengan F1 yang di persamaan ke-1. Sehingga 2B ditambah A dikurang 1 sama dengan F1-nya adalah yang 1 A tambah B. Sehingga tinggal bisa kita coret, cepret gitu ya. Berarti 2B dikurang B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 ternyata. Ya. Berarti udah ketemu nih B-nya 1. Terus masukin kemana? Nah, tinggal kita pakai persamaan kedua. 7 sama dengan min 2A tambah B. 7 sama dengan min 2A tambah 1. Berarti 2A sama dengan 1 dikurang 7. Berarti 2A sama dengan min 6. A-nya sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Berarti udah ketemu nih. A-nya min 3 dan B-nya 1. Ya udah tinggal ditanya A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti min 3 kuadrat ya. Ditambah B-nya 1 kuadrat sama dengan 9 tambah 1. Sama dengan 10. Jadi jawaban nomor 1 adalah yang B. Ya. Jadi konsep dasar untuk suku banyak itu adalah kalau misalnya dibagi, kalian harus cari pembuat nolnya siapa, kemudian masukkan ke dalam fungsinya, maksudnya fungsinya itu fx-nya, kemudian hubungkan dengan sisanya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 1-nya dihapus dulu ya, mungkin takutnya daripada nggak muat. Nah, kita lanjut. Nomor 2 itu katanya 16 kurang X kuadrat lebih kecil sama dengan X tambah 4. Dengan himpunan penyelesaiannya apa? Nah, misalnya even though ya, misalnya kalian nggak tahu caranya, kalian tinggal coba-coba ya, mungkin cara terakhir. Misalnya nih, kayak A sama B itu punya batas yang kurang lebih sama range-nya. Jadi kalian tinggal pilih, misalnya di sini X-nya sama dengan 0, kalian masukin. Terus ini juga masukin X sama dengan 1. Nah, kalau yang ini, kalian pilih X sama dengan min 5, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tapi cara ngerjain aslinya ya sebenarnya tinggal secara definisi. Ya, ini kalau boleh nggak sih kalau saya bikin gini dulu biar enak ya. Mutlak X tambah 4 lebih besar sama dengan 16 dikurang X kuadrat. Nah, jadi biar enak aja gitu. Nah, secara definisi mutlak itu akan kebagi menjadi 2. Yang pertama adalah X tambah 4 ikutin soalnya. 16 dikurang X kuadrat. Yang kedua adalah lawankan soalnya. X tambah 4 lebih kecil daripada lebih kecil daripada 16 dikurang X kuadrat. Gak usah pakai min lagi. Karena kalau kita minin, sebenarnya penyebab kenapa dia berubah karena kita minkan, gitu ya. Oke, ya udah langsung kita kerjakan. Berarti di sini X kuadrat ya. X kuadrat ditambah X ditambah 4 dikurang 16 lebih besar sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah X dikurang 12 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kalau untuk yang di sebelah kanan, X kuadrat ya, X kuadrat tambah X ditambah 4 dikurang 16 lebih kecil 0. Berarti X kuadrat gitu ya. X kuadrat tambah X min 12 lebih kecil 0. Oke, sorry ya, ada salah tadi. Nah, ada salah sedikit ya. Oke, ini harusnya diminusin ya. Saya lupa. Kalau diminusin masa tiba-tiba langsung hilang doang, berubah tanda doang, minusnya nggak ada gitu kan. Oke, jadi di sini kita bikin dulu berarti bahwa ini X tambah 4 itu lebih kecil daripada X kuadrat dikurang 16. Berarti min X kuadrat tambah X ditambah 4 ditambah 16 lebih kecil 0. Jadinya min X kuadrat itu plus X plus 20. Nah, berhubung ya, karena depannya negatif, kita kalikan dengan min 1 lagi. Nah, jadinya berarti X kuadrat min X min 20 lebih kecil 0. Ya udah, tinggal kita bikin pembuat nolnya. Ya, ini adalah berarti berapa dikali berapa hasilnya min 12 kalau ditambahin hasilnya plus 1. Yaitu adalah plus 4 dan min 3. Ya, lebih sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan min 4 dan X-nya sama dengan 3 ya. Oke, X sama dengan 3.
Kemudian kalau yang sebelah kanan itu adalah X dikurang 5 dikali X tambah 4 lebih kecil 0. Berarti X-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan min 4. Nah, habis itu apakah cuman kayak gini doang kelar? Nah, gini. Sekarang, dari yang kita lihat bahwa kan 16 dikurang X kuadrat lebih kecil sama dengan mutlak. Sesuatu yang lebih kecil sama dengan mutlak itu biasanya negatif. Nah, bisa jadi kemungkinan besar seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke situ, nah di sini kita bikin untuk tanda pertidasamanya atau himpunan penyelesaian dari yang di sini itu adalah X lebih kecil sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 3 ya. Nah, ya kalau lupa caranya, misalnya kalau nggak bisa langsung ya tinggal pakai ini aja, pakai garis bilangan ya, min 4 dan 3. Nah, ini pasti salah karena ini negatif. Karena kalau misalnya kita masukin ke sini, ya kalau terserah mau atas boleh atau mau yang ini aja juga nggak apa-apa, biar lebih gampang. Kalau kita masukin 0 kan pasti 4 dikali min 3, min 12 kan salah. Yang benar adalah yang di sini. Sehingga jawabannya adalah lebih kecil sama dengan min 4 dan lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 3. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 itu gimana nih supaya lebih kecil 0? Iya, ada di antara, lebih tepatnya gitu ya. Jadi di sini kita bisa dapat info bahwa X lebih kecil sama dengan min 4 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 5. Nah, kemudian kalau misalnya lupa, mungkin garis bilangannya kita cek seperti ini, min 4 dan 5. Ternyata yang benar cuma yang ini. Kalau kita masukin 0 kan jadinya minus ya. Nah, ini salah, ini salah. Nah, tapi misalnya nih, mungkin kalau dari kalian mungkin nggak mau ribet-ribet nentuin arah seperti ini, sebenarnya dari batas-batas ini nih kalian bisa langsung cek aja. Nah, jadi misalnya nih contoh, kan ada min 4, 3 sama 5 ya. Min 4, 3 dan 5. Untuk min 4 sama 3 ini untuk min 3-nya aja ya yang boleh sama dengan. Kalau min 4-nya kan nggak boleh ya. Tapi let's cek dulu. Min 4 sebenarnya ya masih boleh-boleh aja sih. Sebenarnya ini lebih kecil boleh ya. Oke. Sekarang kalau kita masukkan ke wilayah yang nomor 1 nih. X-nya sama dengan min 5 misalkan. Bener nggak kalau kita masukin X sama dengan min 5? Hasilnya benar. 16 dikurang 25 ya kan. Lebih kecil sama dengan min 5 ditambah 4. Ini kan minus. Nah, kemudian ini kan pasti plus. Udah pasti betul ya. Udah pasti betul ya. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 betul. Kemudian yang kedua, wilayah kedua ya. Ini X sama dengan min 5-nya kita ganti warna aja biar nggak nyaru ya. X sama dengan min 5 di sini wilayahnya. Nah, kemudian X sama dengan min 5 ya. Di sini X sama dengan 0 untuk wilayah kedua ya. Nah, sekarang kalau kita cek 0 dimasukin 16 dikurang 0 lebih kecil sama dengan 0 tambah 4, jelas salah karena 16 itu tidak lebih kecil sama dengan 4. Salah kan ternyata. Oke, berarti nomor 2 salah nih. Nah, oke. Di sini X sama dengan 4. Coba 16 dikurang 16 lebih kecil sama dengan mutlak 4 tambah 4. Jelas betul ya. 0 lebih kecil dari suatu angka yang lebih dari sesuatu angka yang positif. Betul. Untuk yang wilayah ketiga betul. Nah, kemudian untuk yang kelima, coba kita cek lagi untuk X sama dengan 6. Nah, maka kalau kita cek 16 dikurang 36 itu bakal lebih kecil sama dengan mutlak 6 tambah 4. Oh, ternyata benar juga kan? Nah, ternyata benar juga ya. Oke, berarti ini benar nih. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah X lebih kecil sama dengan min 4 dan X lebih besar daripada 3 gitu. Jadi jawabannya yang mana? Ya jawabannya jelas banget yang E ya. Gitu. Oke, wait bentar. Mungkin ini kenapa kok bisa jawabannya kok bisa agak aneh ya kalau sesuai dengan yang kita hitung. Ada salah hitung ya kita ya. Nah, ini harusnya kalau dikali min 1 ingat apa? Berubah tanda pertidakasamaannya. Harusnya lebih besar daripada 0 ya.
Tapi sebenarnya kalau sama dengan sih ini harusnya nggak ada masalah sebenarnya ya. Mau sama dengan juga nggak apa-apa. Yang penting tanda pertidakssamaannya harus berubah, yang lebih besar jadi lebih kecil gitu ya. Oke, kalau lebih besar sama dengan, berarti kalau kita hitung berarti bukan batasnya seperti ini lagi, melainkan yang ini ya, yang sebelah kiri. Jadinya batasnya bukan seperti itu, melainkan seperti ini. X lebih kecil sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 5. Nah, ini ya, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Nah, kemudian dari mereka berdua ini kita gabung ya, bikin dari ini katanya kita punya min 4 ya, 3 sama 5. Katanya untuk yang pertama itu seperti ini gambarnya ya. Ini kan sama-sama double ya, udah bikin aja, bikin 1. Kemudian ada lagi gambar yang lebih besar sama dengan 5 ya, lebih besar sama dengan 5 seperti ini. Nah, berarti kira-kira jawabannya mana? Nah, ternyata ketika dicek ya untuk masuk ke pertidaksamaan di sini, ini benar ya, yang saya warnain ini benar ya, ini masih bisa dipakai. Nah, kalau ini mah udah jelas banget ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Saya punya sesuatu lebih besar daripada 5. Saya punya sesuatu lebih besar daripada 3. Nah, harusnya normalnya kan harus lebih besar daripada 5 kan? Nah, ternyata pas dicek, ternyata ini masih termasuk. Gitu ya. Ini masih termasuk. Sehingga jawabannya ya jadi X lebih kecil sama dengan min 4 atau X lebih besar sama dengan 3. Kan soalnya kalau misalnya bahasanya kan ini berarti 3, 4 nggak boleh dong kalau berdasarkan kalimat yang di sini. Nah, 4 nggak boleh kan. Tapi di sini 4 masih boleh gitu. Mungkin kontradiksinya seperti begitu ya, berlawanan. Nah, makanya kenapa saya nggak begitu suka sebenarnya kalau menggunakan cara seperti ini, karena agak sedikit tricky kalau untuk soal pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Nah, kita lanjut ya untuk ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan trigonometri. Nah, dengan batasnya be careful ya, kalian harus lihat batasnya 0 lebih kecil X lebih kecil sama dengan pi, atau kita translate jadi 0 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 180. Berarti ada di ini mengcover untuk kuadran 1 dan kuadran kedua ya. Oke, kemudian ini ditanya adalah X1 tambah X2. Ingat ya nilai X1 tambah X2 nya ya. Oke, nomor 3 ada 2 sin kuadrat X dikurang cos X sama dengan 1. Nah, di sini udah fix persamaan kuadrat campur trigonometri. 2 sin kuadrat X dikurang cos X dikurang 1 sama dengan 0. Ya, harus buat sama dengan 0 ya kalau persamaan kuadrat. Nah, di sini sin, di sini cos. Kita rubah sinnya jadi cos. Dengan apa? Ya, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti kalau sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Jadi 1 dikurang cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2 dikurang 2 cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga jadinya min 2 cos kuadrat X ya, dikurang cos X ditambah 1 sama dengan 0. Kita kalikan dengan min 1 ya, kita kalikan dengan min 1 supaya jadi depannya positif biar enak gitu ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa sih, enggak ngelarang. Ditambah cos X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, mungkin kalau dari kalian mungkin nggak kebiasa seperti bentuk seperti ini, kalian boleh nih, misalkan kalian mau misalnya misalnya adalah sin X itu sama dengan P, boleh. Sehingga jadinya cos ya, cos X sama dengan P. Cos X sama dengan P jadinya berarti 2 dikali P kuadrat ditambah P dikurang 1 sama dengan 0. Yang monggo aja. Nah, kita lanjut. Di sini langsung dikali ya, ujung dengan ujungnya jadinya min 2.
Nah, kemudian cari berapa kali berapa hasilnya min 2 kalau ditambahin hasilnya plus 1. Yaitu adalah 2 dan min 1 ya. Sehingga di sini kita punya setengah dikali 2 cos X ditambah 2 dikali 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga di sini kita langsung coret ya. 1, 1. Sehingga jadinya berarti cos X ditambah 1 dikali 2 cos X dikurang 1. Nah, sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya ada 2. Cos X tambah 1 sama dengan 0, berarti cos X sama dengan min 1. Dan this is still available ya, karena cos itu paling mentoknya min 1 dan 1. Nah, 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0, berarti 2 cos X sama dengan 1, berarti cos X-nya sama dengan setengah. Dan ini masih diizinkan ya, 1/2 masih boleh. Ya, karena cos untuk di kuadran 1 dan kuadran 2 itu bisa positif bisa negatif. Kalau di kuadran 1 positif, di kuadran 2 negatif. Jadi kemungkinan besar ini ada di kuadran kedua ya. Nah, dari sini kita lanjutkan untuk cos X sama dengan min 1 ya. Untuknya ceritanya adalah cos X sama dengan cos X sama dengan min 1, dan dimana untuk cos 1 dan min 1 untuk nilai sin dan cos ya, untuk 1 dan min 1 itu cuma ada 1 doang. Dan bakal berulang setelah 360 derajat. Tapi berhubung ini 0 sampai 180 karena udah tahu batasnya ya kan. Pertama kita udah tahu batasnya. And then persamaannya sebenarnya ini mungkin karena ya, tapi tetap kita kerjain kayak biasa aja ya. Cos X sama dengan cos 180. Jadi X-nya adalah 180 plus minus K kali 360. Ya udah langsung aja ya jawabannya X-nya sama dengan 180 aja yang bisa. Karena kalau kalian masukin K-nya sama dengan 0 atau kalau K-nya 1 ya, 1 aja udah lebih dari 180. Kalau K-nya kalau K-nya 1 yang minus kan, nggak mungkin. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah yang cos X sama dengan setengah. Nah, kalau untuk cos X sama dengan setengah ini fix, ini ada di kuadran 1 doang ya. Ini karena berhubung kuadran 1 dan kuadran 2, jadi kita nggak usah ngecek di kuadran keberapakah dia. Ini pasti fix kuadran 1 aja. Jadi cos X-nya yang available adalah cos 60 saja. Berarti X sama dengan 60 plus minus K kali 360. Berarti di sini kesimpulannya X-nya yang memenuhi cuma 60 doang. Ya udah. Di sini kita ketemu bahwa X-nya 180 dan X-nya sama dengan 60. Tinggal kita masukin. Berarti, tapi ternyata dalam bentuk V ya. Kita rubah dulu. Berarti 180 itu setara dengan V, dan 60 derajat itu sama dengan 1/3 Pi ya. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan Pi ditambah 1/3 Pi. 1 tambah 1/3. 1/3 Pi atau 4/3 Pi. Jawabannya mana? Jawabannya adalah yang D. Ya. Nah, untuk yang versi yang kedua untuk pakai permisalan ya sebenarnya sama aja, tetap dikali dulu ya kan. Cuman mungkin bentuknya aja mungkin lebih ringkas ya. Karena mungkin terbiasa dalam persamaan kuadrat yang cuman fungsinya cuma variabel doang. Sedangkan kalau ini udah ada variabel, ada fungsi trigononya. Nah, ini juga min 2 sama 1, sehingga setengah kali 2P dikurang 2 dikali 2P ditambah 1 sama dengan 0. Coret 1, coret 1, coret 1. Sehingga P kurang 1 sama dengan dikali 2P tambah 1 sama dengan 0. Sehingga P kurang 1 sama dengan 0 berarti P sama dengan 1. Dan 2P tambah 1 sama dengan 0. 2P sama dengan min 1. P-nya adalah min setengah. Nah, kemudian ingat, kita ada permisalan lagi. Nah, berarti di sini cos X sama dengan 1 dan cos X-nya sama dengan min setengah. Nah, habis itu lanjutin kemana? Ya udah. Cos X-nya sama dengan setengah ini. 2P-nya kurang 1 ya, sorry. Ini kebalik nih. Ini plus, ini min. Ya. Nah, ini plus, ini min. Oke ya. Gak mungkin beda jawabannya. Oke.
Oke, ini 2 min 1, ini min 1, ini plus, ini min, ini plus, jadinya ini jawabannya min 1, ini min 1 ya, jadi jawabannya kita taruh benerin dulu. Nah, ini min 1, kemudian yang kalau di kanan sama dengan plus setengah. Kemudian lanjut kemana? Ya lanjutnya yang sebelah kiri tuh, yang di tengah ya. Nah, tinggal set. Oke, jadi kurang lebih lanjutnya bakal ke sini nih. Nah, ini adalah yang utama, yang untuk mencari nilai X-nya ya. Oke, jadi segitu. Kita lanjut ya ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ternyata soal limit ya. Nomor 4 itu adalah limit aljabar ya. Limit X menuju min 3. Oke, mungkin langkah baiknya biar cepat ya. Langsung kita kopas aja soalnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kan kalau biasanya kita kerjain limit aljabar tuh karena harus mungkin diturunkan atau mungkin difaktorkan gitu ya. Nah, di sini langsung coba aja kita masukin karena kan kita juga nggak tahu nih si A-nya berapa, B-nya juga berapa, kan nggak tahu. Berarti kita nggak di sini kita tidak bisa menjamin bahwa ini pasti kalau kita masukin min 3 0 per 0 kan, karena A-nya aja nggak ada dan B-nya nggak ada. So, kita masukin seperti biasa. Jadi 1 per A dikali min 3 gitu ya. 1 per A kali min 3 ditambah 1/3. Nah, mungkin kalau biar biar nggak kebanyakan perperan, mungkin kalian boleh bikin begini ya, dibagi gitu ya. Dibagi dengan B kali min 3 pangkat 3 ditambah 27 ya. Nah, sebenarnya kalau 27 ini supaya sebenarnya bisa kita faktorin kan, tinggal kita bikin 3 pangkat 3 aja. Kenapa? Karena di sini ada pangkat ya. Nah, jadi soalnya kenapa? Kalau misalnya kita tulis 27 kayak gini, apa yang mau kita lakukan? Sedangkan di sini udah dalam satu angka dan di sini bukan bentuk sederhana. Sehingga di sini kita bikin 3 pangkat 3 aja. Ya, jadi dirubah bentuknya supaya bisa jadi lebih sederhana lagi. Karena kalau yang satu pangkat, yang satu lagi adalah berupa ini ya no problem juga, nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi misalnya nih, ini kita masukkan 27, nanti di sini tinggal dihasilin, boleh. Tapi berhubung di sebelah kanannya ini juga pangkat, makanya kita bikin pangkat. Ya, ini 3 pangkat 3 biar enak ya. Jadi di sebelah kanan nggak usah dihitung. Sama dengan katanya ini min 1 per 3 pangkat 5. Oke. Berarti di sini 1 per ini min 3A ditambah 1/3 ya. Kemudian kalau kita hitung ini dibagi dengan berapa nih? Nah, berhubung ya yang saya kotakin sebenarnya yang saya bulatin ini, sebenarnya boleh nggak kalau saya rubah jadi begini? Kan boleh nggak kira-kira? Ya jelas nggak boleh ya, kalau pangkat ganjil ya, kalau pangkat ganjil itu nggak boleh ya. Nah, tapi kalau misalnya contoh ini kan ada sama-sama pangkat 3 nih, terus sama-sama 3. Terus kalau ini kita hasilin kan jadinya ini berarti min B dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Nah, sama dengan min 1 per 3 pangkat 5. Nah, berhubung di sini kan berarti ini kalau kita kerjakan itu berarti hasilnya adalah, atau kita keluarkan aja ya. Sebenarnya jadinya kayak min 1/3-nya kita keluarin ya. 1/3-nya kita keluarin. 1/3 kita keluarin dikali dengan 1/A dikurang 1. Nah, kemudian dibagi dengan ini juga sama, kita keluarin min 3 pangkat 3-nya. Ya, berarti ini B dikurang 1. Oke, sama dengan min 1 per 3 pangkat 5. Ya udah, sebenarnya kalau misalnya kalian perhatikan ini berarti kan ini bisa hasilnya positif ya. Untuk di sebelah kiri hasilnya positif. Berarti negatifnya itu bergantung dari yang ini aja. Nah, di sini kan jadinya ingat ya, ini kan 3 pangkat min 1 ya. Ini kan 3 pangkat min 1 nih ya. Ini 3 pangkat min 1. Nah, ini udah enak nih. Kalau ini mau dibikin ke bentuk seperti ini juga enak nih. Min 3 pangkat min 1 dikali 1/A kurang 1 per. Nah, ini kan enak nih. Nggak kebanyakan perperan ya. Oke, min 3 pangkat 3 B kurang 1 sama dengan min 1 per 3 pangkat 5.
Nah, berarti di sini ya 1 per A dikurang 1 per ini ini langsung aja ya, 3 pangkat min 4 ya. Nah, 3 pangkat 4 ya. Saya rubah ke bawah aja. Jadi kalau ke bawah berarti ini jadi plus ya, ke bawah kan jadi plus ya. Jadi yang di sini nih, ini kalau pindah ke bawah sini jadinya dia 3 pangkat 1 ya. Jadi kalau 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 kan, nah hasilnya adalah 3 pangkat 4. Dikalikan dengan yang B min 1 sama dengan min 1 per 3 pangkat 5. Nah, di sini kalau misalnya kita sama-sama kali dengan 3 pangkat 4, nah 3 pangkat 4 ya, dikali 3 pangkat 4, maka ini tinggal sisa 1 per A dikurang 1 per B kurang 1 sama dengan min 1 per 3. Nah, dari sini udah ketahuan kan sebenarnya fungsinya ini tinggal kita kali silang aja. Nah, atau kita tulis ulang dulu di sini. 1 per A dikurang 1 per B dikurang 1 sama dengan min 1 per 3. Ya udah, berarti nih minnya terserah mau ikutin yang atas apa yang bawah boleh ya. Jadinya di sini 3 per A atau 3 dikali 1 per A dikurang 1 sama dengan min 1 kali B kurang 1. Jadinya berarti 3 per A gitu ya. 3 per A dikurang 3 sama dengan min B ditambah 1. Nah, sehingga ini jadinya 3 per A ditambah B sama dengan 1 ditambah 3. 3 per A sama ditambah B sama dengan 4. Nah, dari sini kita punya informasi. Nah, berhubung ya, karena di sini kita dapat info berhubung A dan B-nya adalah suatu bilangan bulat positif, ya kan? Kemudian juga cuma dapat satu persamaan, ya kan? Kalau pakai cara ini cuma dapat satu persamaan, kita mesti coba-coba. Coba-cobanya karena kita udah tahu bilangan bulat positif ya. Berarti kalau misalnya dari sini kalau kita masukin A-nya sama dengan 1, B-nya ketemunya berapa? Berarti kan 3 per 1 dibagi 3 ya. 3 tambah berapa hasilnya 4, maka B-nya 1. Kemudian kalau A-nya 2, ternyata kalau kita masukin B-nya hasilnya adalah ini berarti 1,5 ya. Ditambah berapa supaya hasilnya 4? 4 adalah 2,5. Berarti ini 2,5. Kemudian kalau kita masukin A-nya 3, B-nya itu sama dengan 1. Ya. Ya 3 ya. Karena 3 per 3 ditambah berapa supaya hasilnya 4? 1 tambah berapa hasilnya 4? Ya 3 jawabannya. Kemudian kalau misalnya kita lanjutin sama dengan 4 ya, mungkin 4 ya. A sama dengan 4, B sama dengan berapa? Ini 3 per 4 ditambah berapa? Di sini pas udah dicek kan. Nah, kenapa di sini kita ke bawah lagi, nggak usah kita cek lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya A-nya lebih besar daripada 3, maka 3 per A-nya, ya ini alasannya ya kenapa. Kenapa nggak boleh? Kenapa kalau kita masukin A lebih besar lebih daripada 3, maka udah pasti maka 3 per A hasilnya pecahan. Kalau di sininya pecahan, kemungkinan besar pasti di sini pecahan juga. Ya. Coba nih kayak tadi nih yang A, yang kedua. A-nya sama dengan 2, jadi 1,5 pecahan. Di sini hasilnya pasti pecahan, nggak mungkin bilangan bulat, ya. Jadi di sini B-nya pasti kalau dimasukin 3 per 4 kan 0,75. Berarti ternyata jawabannya 3,75. Dan di sini seterusnya kita stop aja. Kita stop. Karena nggak usah kita lanjutin. Karena alasannya kalau dimasukin A-nya, maka hasilnya adalah bilangan pecahan. Oke. So yang available cuman ini dan ini. Nah, diminta A tambah B. Berarti A tambah B-nya ada 2. Kalau A-nya 1, B-nya 1, maka A tambah B-nya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian kalau untuk A-nya 3 dan B-nya 3, berarti kalau A tambah B sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Ternyata yang jawaban yang ada cuma yang B doang ya, yang jawabannya sama dengan 2. Oke, mungkin kalau ada dari kalian mungkin ada cara lain dari selain cara ini, mungkin bukan maksudnya dalam mencari A sama B-nya ya. Kalau kayak gini nih pasti kurang lebih seperti ini.
Untuk mencari nilai A sama B-nya biar udah tahu pasti jawabannya berapa, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nomor 5 adalah jika fungsi f(x) itu adalah kontinu di interval. Jadi ya emang ada penjelasannya ya. Katanya interval dari 1 ke 30 dengan berarti batasnya tuh dari 1 sampai 30 itu merupakan fungsi yang kontinu. Nah, tapi itu kayak cuma sebagai tambahan aja. Yang paling intinya itu adalah seperti ini. Kita punya integral ya. Integral 6 dengan batas bawah 6 dan batas atas 30 dari suatu fungsi yang kontinu tadi itu hasilnya sama dengan 30. Nah, ditanya kalau misalnya 19 fungsinya kalau dimasukin 3y tambah 3 itu akan hasilnya apa? Nah, di sini artinya berarti di sini merupakan fungsi yang berbeda ya. Kenapa kok saya bisa bilang fungsi yang berbeda? Karena kalau di sini ini adalah batas dengan nilai x ya, dengan nilai x. Kalau yang di sini adalah batas dengan nilai y karena fungsinya dalam bentuk y gitu ya. Batas dengan nilai y. Nah, gimana terus ngerjainnya karena beda? Terus dibuat hubungin jadi x-nya gimana? Nah, sekarang di sini kita tahu bahwa kan kalau dimasukin f3 y plus 3 itu ya. Dimana kan kalau mau integralin itu nggak bisa dalam bentuk seperti ini, melainkan harus dalam bentuk suatu fungsi. Jadi bisa kita integralkan. Karena kan ini artinya ketika sudah dimasukkan baru diintegralkan gitu ya. Sorry, udah dimasukin ya, maksudnya ketika udah dimasukin adalah sebuah sesuatu. Nah, di sini kita nggak bisa karena kita nggak tahu aja fungsinya apa gitu kan. Ya udah, di sini kita harus rubah ya, karena yang berhubung yang diketahui dalam bentuk x. Nah, di sini kita misal 3y tambah 3 itu sama dengan u misalkan, atau 3y tambah 3 sama dengan x. Nah, 3y tambah 3 sama dengan x sehingga berarti di sini kita rubah ya supaya jadi y sama dengan, karena di sini kan pasti ada hubungannya dengan dy ya. Nah, berarti di sini 3y sama dengan 3 dikurang x dikurang 3. Emang gitu, nggak usah ya. Sebenarnya kalau buat ini, sebenarnya kalau untuk integralnya ini berarti integral tan x itu sih ya. Nah, sehingga dx itu ya dx per dy ya. Jadinya ini kita turunkan terhadap y. Jadi ini kita turunkan terhadap y, jadinya berarti 3 aja ya. Menjadi 3. Karena kan turunan 3y itu 3 dan turunan 3 itu 0. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat info bahwa dy itu sama dengan dx per 3. Ya, dx per 3. Nah, sehingga jadi sebenarnya kalau kalian mau bikin dx sama dengan 3 dy ya monggo ya. Nah, berarti di sini kita punya transformasi dengan seperti ini. Fx dy-nya itu adalah dx per 3. Tapi ingat, karena berhubung fungsinya berubah, maka batasnya akan berubah. Mengikuti apa? Mengikuti batas yang kita misalin. Sehingga di sini berarti untuk y sama dengan 1, maka nilai x-nya adalah 3 kali 1 tambah 3. Berarti x-nya sama dengan 6. Kemudian untuk y sama dengan 9, maka x-nya sama dengan 3 kali 9 ya, 3 kali 9 ditambah 3 sama dengan x-nya sama dengan 30. Sehingga di sini jadinya 6 dan ini 30. Nah, dari sini kita bisa dapat, kita lanjutkan ya. Berarti ini integral batas bawahnya 6, batas atasnya 30 dari 1/3 fx dx. Nah, ingat sebenarnya kalau untuk integral itu yang perlu diintegralkan itu adalah fungsinya ya sebenarnya. Kalau sebuah konstanta itu nggak usah. Contohnya kayak misalnya nih kita mau mengintegralkan 3x kuadrat. Sebenarnya yang perlu kita integralkan itu sebenarnya x kuadratnya aja. Ya. Jadi
3-nya boleh kita keluarin sebenarnya. Jadi 3 integral X kuadrat. Akankah sama kalau kita kerjain kayak biasa? Ini hasilnya 3 per 2 tambah 1 dikali X pangkat 2 tambah 1 sama dengan 3 dikali dengan 1 per 2 tambah 1 dikali X pangkat 2 tambah 1. Ya bakal hasilnya sama kan? 3 per 2 tambah 1 itu sama aja kalau 3 kali 1 per 2 tambah 1. Dan ini pun sama. Nah, jadi sebenarnya untuk mengintegralkan itu adalah fungsi yang fungsi variabelnya aja. Ya. Tapi sebuah fungsi ya, lebih tepatnya sebuah fungsi. Kalau sebuah konstanta yang ada di belakang, kalau dalam sebuah fungsi gak usah. Nah, gitu. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa ini sepertiga dikali dengan integral 6 30 fx dx. Sehingga jadinya sepertiga dikalikan dengan yang namanya 30 karena udah dikasih tahu di awal nih. Jadi jawabannya adalah 10. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B ya. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 6.